Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah melalui media video streaming GPIB Hosana di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Roro Dia Kusumawati Roni, SSI Teol. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Marilah berdiri dan sambutlah firman Tuhan di tengah persekutuan. Jemaat yang terkasih, kita habiskan ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Surat 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7 menjadi dasar dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Mulia
jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Marilah jemaat sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengakui bersama-sama akan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancang pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami. Tebus dan baharurilah kami supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus, dengarkanlah seruan doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10. Surat Yohanes yang pertama pasal 4 ayat 10 yang menyatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah
kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dihina dan kasih-Nya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Setelah kesalahan kita diampuninya, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Yakobus pasal 1, surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai 25 yang menyatakan, Elai memberi judul pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Mari persilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya kita akan masuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa, bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan yang kami sembah, kami bersyukur di minggu ke-8 sesudah Pentakosta ini, Engkau kembali melayakkan kami umat-Mu untuk duduk diam dalam persekutuan yang indah saat ini. Kami rindu untuk Engkau segarkan, Engkau sapa lewat sabda Tuhan, sehingga kehidupan rohani kami terus-menerus diperbaharui. Dan kiranya Engkau dengan Roh Kudus-Mu sendiri yang memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku daripada firman-Mu, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan juga diberkati oleh-Mu sendiri. Pakai hamba untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, pewarta sabda Tuhan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan di bawah perikop menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian,
ada syukur dan kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sungguh kita bersyukur di pagi hari ini kembali kita dilayakkan Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan orang-orang terkasih kita. Semuanya juga karena kasih dan anugerahnya semata-mata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di minggu ke-8 sesudah Pentakosta ini kita saat ini bersama-sama melihat tentang bagaimana tuntunan dan kasih setia Tuhan berlaku bagi seorang pemimpin, yaitu pengganti Musa yang adalah Yosua, untuk memimpin bangsa yang besar yaitu Israel yang sudah keluar dari Mesir dan sekarang masuk ke Kanaan. Dan hal yang pertama yang dijumpai oleh Yosua adalah pergumulan tentang bagaimana menyeberang sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang Yosua, tentu saja kita ingat bahwa sejak peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, ia yang saat itu berusia 30 tahun telah menjadi abdi Musa. Artinya sejak saat itu ia benar-benar terjun melihat ya, bagaimana tuntunan kasih setia Tuhan, ya dan amin, bagi bangsa Israel saat itu. Walaupun banyak sekali tantangan, pergumulan, bahkan kita tahu juga kisah yang besar, yaitu ketika mereka yang saat itu bersama dengan Musa harus menyeberang. Saat itu yang harus mereka lewati adalah Laut Merah ya. Mereka bingung bagaimana. Di belakang mereka dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dengan pasukannya yang banyak sekali jumlahnya dan alat-alat perang yang hebat. Namun di depan sana adalah Laut Tebrau atau dikenal sebagai Laut Merah. Nah, tentu saja dalam kisah di Kejadian 14 ayat 1 sampai 24 itu kita juga melihat penyertaan Tuhan. Nah, Tuhan yang sama, Allah Israel yang sama itu juga yang kita lihat di perikop, yaitu di Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 ini yang juga menyertai mereka. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat ayat demi ayat kisahnya. Dari kisah ayat 1 sampai 6 kita melihat di sana bahwa Yosua bangun pagi-pagi. Setelah itu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, lalu mereka sampai ke sungai Yordan. Mereka bermalam di sana sebelum menyeberang. Nah, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan juga saat itu ada perintah ya, yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Yang pertama perintahnya apa? Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat di ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita sampai ayat 4. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segeralah sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat ayat ini, ayat 3 dan 4 kita melihat bahwa yang pertama, aturan mainnya jika ingin selamat, kata Yosua, adalah ketika kalian semua bangsa Israel melihat para imam yaitu suku Lewi sudah mengangkut tabut perjanjian Allah yang adalah notabene merupakan tanda kehadiran Allah,
maka kalian harus mengatur jarak. Berapa tadi? Ada 2000 hasta. Arti dari 2000 hasta ini tujuannya adalah untuk menghormati kehadiran kuasa Allah yang membuka jalan yang akan mereka lalui di depan. Itu maknanya. Dan bukan hanya itu saja. Jikalau bangsa Israel saat itu ingin selamat, ada hal yang kedua yang harus mereka lakukan. Ya, ada di ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kalau tadi yang pertama aturannya adalah mereka harus berjarak. Jaraknya adalah 2000 hasta panjangnya. Dari mereka berdiri dengan tabut perjanjian Allah. Yang kedua, mereka harus hidup kudus. Hidup kudus yang dimaksud adalah kudus dalam hal hatinya, yaitu hatinya murni, ya, dan juga memiliki keselarasan dengan kehendak Tuhan. Itu yang dimaksud. Jadi pengudusan diri menjadi syarat utama bagi mereka untuk menyaksikan, bahkan mengalami kasih dari Allah itu sendiri. Nah, mengapa hal ini penting? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu juga bahwa dalam tradisi Yahudi biasanya bangsa Israel juga memiliki tradisi, yaitu upacara pentahiran. Orang-orang Israel harus menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Kalau misalnya mereka melanggar sesuatu, maka mereka harus ditahirkan. Dan yang mentahirkan itu adalah imam yang sudah memang memiliki tugas tertentu. Nah, begitu ketatnya aturan saat itu. Nah, selain itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yosua bukan hanya memberi perintah atau tata aturan kepada bangsa Israel, namun ada juga tata cara yang juga diingatkan atau diperintahkan Yosua kepada para imam. Itu ada tertera di ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikianlah, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Nah, artinya mengapa kok para imam ini diberi perintah untuk berjalan di depan bangsa itu? Maknanya adalah para imam ini memegang peranan penting dalam hal mengangkat tabut perjanjian. Mereka menjadi orang yang pertama dan terdepan yang maju menghadapi sungai Yordan dengan penuh keyakinan kepada Allah tentu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sini kita juga melihat bahwa ternyata para pelayan-pelayan Tuhan, para imam saat itu juga dituntut tentang keberaniannya, sekaligus juga tentang bagaimana mereka yakin benar apakah Allah mereka benar-benar menunjukkan kasih setianya, yaitu dengan cara menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lanjutkan di ayat 7. Kita melihat di sana Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ayat 7 ini adalah berupa penguatan akan peran Yosua sebagai pengganti Musa. Dengan statement ini, dengan pernyataan ini, Tuhan Allah mau mengingatkan kepada Yosua bahwa Tuhan yang sama yang dulu menyertai Musa juga akan menyertai Yosua saat ini. Jadi tongkat kepemimpinan itu sudah berpindah, ya, tongkat estafetnya sudah beralih kepada Yosua, namun Allah yang sama itu juga tetap akan menyertai dia. Nah, dari sana kita melihat bahwa Yosua semakin diteguhkan, ia semakin dikuatkan untuk menjalankan setiap tugas, tanggung jawab, panggilan pengutusannya, pelayanannya untuk memimpin bangsa Israel saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lanjutkan dari ayat 8 sampai 13. Kalau kita memperhatikan dari ayat 8 sampai dengan 13, di sana ada cara-cara yang juga
ditunjukkan yang pertama kepada para imam. Para imam tabut perjanjian itu, yang mengangkat tabut perjanjian itu, harus dikatakan setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Jadi para imam itu tidak boleh kemana-mana, dia harus tetap berdiri di tepi sungai Yordan itu. Nah, setelah itu baru dikatakan lagi Yosua kepada bangsa Israel, ayo kalian mendekat, saya akan memberitahukan beberapa hal. Kemudian di ayat yang ke-10, dari hal inilah kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Ayat ini mau mengingatkan bahwa jikalau Allah ada di pihak kita, bagaimanapun juga banyaknya orang-orang yang mau menjahati kita, ingin berbuat jahat terhadap kita, itu akan dihalau. Karena apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Itu kata kunci dari ayat 10 ini. Tadi dikatakan juga di ayat berikutnya, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta Tuhan berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Artinya sungai Yordan ini Bapak Ibu Saudara menggambarkan betapa banyaknya, peliknya pergumulan manusia. Namun di antara pergumulan-pergumulan itu, Tuhan Allah kita yang adalah Tuhan semesta bumi itu akan menyeberang di depan. Berarti Ia sendiri yang akan berperang melawan setiap hal pergumulan yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi. Nah, ini merupakan ayat 11 ini merupakan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita lemah, ketika kita merasa tak berdaya, ketika kita juga bergumul, termasuk dengan pergumulan akan pandemi COVID-19 ini yang kita tidak tahu ujungnya sampai kapan. Kapankah ini berakhir? Kapankah virus ini akan segera lenyap dari bumi ini karena sudah ditemukan vaksin atau obat yang cocok, dan seterusnya dan seterusnya. Namun ketika pandemi ini masih Tuhan izinkan untuk ada di sekeliling kita, ingatlah ayat ini, ya. Seperti halnya sungai Yordan itu ada di sekeliling, tapi Tuhan yang akan berdiri di depan kita untuk menyeberang sungai Yordan itu. Dan ayat setelah itu, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Nah, ini kan hal yang belum terjadi, tapi Yosua sudah mengatakan hal itu kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sebagai manusia di era masa kini, adakah kita masih memiliki keyakinan yang besar terhadap kekuatan Allah dan firman-Nya? Kalau ditanya seperti itu, jawabannya bagaimana? Nah, tentu saja ketika kita menikmati rancangan Allah yang membawa dalam hal kesukariaan gitu ya, kegembiraan, pasti kita mengatakan, oh ya, aku yakin itu Allah yang berkuasa. Namun hal yang sebaliknya, jikalau kenyataan berbanding terbalik dengan setiap perencanaan hidup kita, malah yang kita jumpai adalah kegagalan, sakit penyakit, kekecewaan, merasa dikucilkan, dan kemalangan yang lain, maka di sanalah kita harus tetap juga terus berkeyakinan dan beriman teguh kepada Tuhan, bahwa pada saatnya nanti Tuhan yang sama, Allah yang sama juga, yang telah melakukan perkara yang besar dalam hal menyeberang sungai ini, itu kan hal yang mustahil ya bagi bangsa Israel saat itu. Allah yang sama itulah juga yang akan melepaskan Bapak Ibu Saudara dan saya dari setiap kesulitan-kesulitan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga melihat dari ayat 14,
sampai dengan ayat 17. Ketika bangsa Israel ternyata mereka mendengar dengan baik, tapi juga mereka melakukan dengan baik apa hal yang diperintahkan oleh Yosua, yaitu pemimpin mereka saat itu, maka kita melihat bahwa ternyata benar apa yang Tuhan Allah janjikan itu benar adanya. Kita melihat di ayat yang ke-15 sampai 16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ayat terakhir, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di masa new normal ini atau kenormalan baru, ada banyak hal yang mungkin tidak pernah kita lakukan dulu. Namun jikalau kita ingin selamat, jikalau kita ingin terhindar dari virus COVID-19 yang tak terlihat itu, maka ada beberapa tahapan atau cara yang harus kita patuhi, yang sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama, misalnya harus memakai masker. Masker pun juga ada caranya, harus benar-benar menutupi hidung dan sampai ke dagu kita. Tidak boleh juga kita pasang di bawah hidung atau justru kita tempelkan saja di dagu atau malah menggantung di telinga. Kemudian hal yang berikutnya, selain pakai masker, kita juga diingatkan untuk senantiasa sesering mungkin mencuci tangan kita di bawah air yang mengalir dan dengan menggunakan sabun. Kalau hal itu tidak bisa kita lakukan, paling tidak kita menyediakan hand sanitizer. Hal itu juga yang praktis yang bisa kita bawa kemana-mana untuk mensterilkan tangan kita ini dari bahaya-bahaya virus yang tidak terlihat. Selain itu apa juga? Yang ketiga, mungkin kita dalam antrian, entah itu di ATM atau kita di toko atau dimanapun berada, diingatkan untuk berjarak paling tidak 1,5 meter dengan sesama kita. Bahkan selain itu kita juga diingatkan di masa new normal ini untuk tidak berjabat tangan dalam bersalaman. Kalau dulu bukan hanya berjabat tangan, bahkan mungkin kita cupika-cupiki begitu ya ketika melihat atau bertemu dengan orang yang kita kenal. Namun sekarang kita hanya salam secara namaste, atau juga meletakkan tangan kita di sebelah dada kita, atau juga meletakkan siku kita kepada siku saudara kita yang lain. Nah, ada cara-cara yang harus memang kita ikuti jikalau kita mau selamat. Nah, hal itu juga terjadi dalam kisah bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Kita tadi sudah perhatikan dari ayat 1 sampai 17. Mulai dari tata aturan bangsa Israel terhadap jarak dengan tabut perjanjian, kemudian para imam, tapi juga tentang para pengangkat tabut perjanjian Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun dari kisah ini juga memberi harapan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ia akan mendengar seluruh keluh kesah yang Bapak Ibu Saudara dan saya sampaikan lewat doa-doa pribadi kita selama ini. Bahkan bukan hanya mendengar, namun Ia juga akan mengangkat kita, menolong kita, dan melepaskan kita dari setiap pergumulan hidup ini. Hanya kuncinya tadi, ada hal-hal, ada tata aturan, ada cara-cara yang harus kita ikuti supaya kita bisa selamat. Sesuai dengan tema kita saat ini, semua ada caranya. Nah, begitu juga dengan
hidup kita sebagai orang yang beriman, jikalau kita ingin melihat dan merasakan kehadiran Tuhan Allah yang hidup itu, maka setialah, hidup benar, dan yang terakhir, hidup dalam kekudusan. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap dikuatkan, tetap diberi kemampuan untuk melewati setiap perkara yang ada, seperti halnya bangsa Israel saat itu. Mereka boleh menyeberang sungai Yordan dengan baik dan dengan selamat, bahkan juga harapan yang sama. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga akan melewati setiap perkara yang ada ini, tentu saja bersama dengan Tuhan Allah kita. Selamat menjalani kehidupan, tetap berpengharapan, dan kiranya lewat video yang akan kita saksikan di akhir renungan ini akan menjadi kekuatan dan penyemangat bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih untuk tetap berjuang dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kadang kita berharap, andaikan hidup ini lebih mudah. Andaikan saya bisa mendapatkan semua yang saya inginkan kapanpun juga. Gak perlu kerja, gak perlu susah-susah, gak perlu menderita, gak perlu kecewa. Gak perlu gagal, gak perlu sakit, gak perlu sedih. Mungkin kamu berpikir, wah enak banget ya. Tapi tahukah kamu bahwa itu akan membuat kamu lemah. Itu akan membuat kamu manja. Dan ujung-ujungnya kamu pun akan merasa hampa. Saya selalu ingat sebuah ilustrasi. Di sebuah museum yang sangat megah terdapat sebuah patung marmer dengan beralaskan lantai marmer yang indah. Patung itu dipajang di galeri utama. Banyak pengunjung yang datang dari seluruh dunia mengagumi keindahan patung itu. Suatu malam, si lantai marmer mengeluh kepada si patung. Hidup itu sungguh tidak adil. Kamu tuh beruntung sekali. Setiap orang dari penjuru dunia datang untuk mengagumi kamu. Sementara mereka hanya menginjakkan kakinya di atas tubuhku. Terhina sekali rasanya. Kenapa mereka bisa mengagumimu sedangkan aku selalu diinjak-injak? Hidup itu nggak adil. Dan patung itu pun menjawab, tenang sahabatku, apakah kamu masih ingat bahwa kita sesungguhnya dari gua yang sama? Bukankah kita sama-sama lahir dari tempat itu? Si lantai marmer pun kembali berseru, justru itulah yang membuatku merasa tambah gak adil. Kita lahir dari tempat yang sama, tapi kenapa sekarang perlakuannya berbeda? Hidup itu benar-benar gak adil. Dengan tenang, patung itu pun berkata, lalu, apakah kamu juga masih ingat ketika kita sama-sama berada di tempat workshop? Ada seorang pematung yang datang kepadamu untuk membentukmu. Namun kamu menolak itu semua. Apakah kamu masih ingat saat kamu menolak diukir oleh pemahat itu? Iya, tentu saja aku masih ingat, ujar si lantai. Aku benci banget dengan dia. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Pahat-pahat itu begitu menyakitkan. Kemudian si patung pun melanjutkan. Betul, pemahat tersebut tidak bisa membuat karyanya karena kamu menolak untuk diukir olehnya. Dan tahukah kamu sahabat, di saat kamu tidak tahan untuk dibentuk dan menyerah, akhirnya pematung itu menghampiriku dan mulai mengukirku. Aku tahu memang sakit sekali rasanya, tapi aku yakin suatu saat aku akan lebih baik. Dan aku juga tahu kerja kerasnya akan membuatku tampil lebih indah. Aku menerima semua alat yang digunakan, walaupun memang semua pahat-pahat itu begitu menyakitkan menimpa tubuhku. Dan seperti itulah hidup. Kadang kita sering menolak ketika diberikan ujian oleh yang di atas. Kita selalu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Padahal Tuhan sedang membentuk kita dengan pahat-pahatnya. Ketika Tuhan memberikan kamu ujian yang berat, maka Tuhan yang sama yang juga akan menganugerahkanmu dengan limpahan berkat. Jadi jangan berdoa untuk hidup yang lebih mudah, tapi berdoalah agar kamu bisa lebih kuat melewati ujiannya.
semboyan, jangan diamkan. Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan. Tiup seru, naik dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan. Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan. Tiup seru, naik dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan. Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat yang terkasih, silakan berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut iman rasuli. Dengan hati dan masing-masing mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kembali kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Syukur tanti-intinya kami panjatkan kepadamu ya Kristus, atas kasih, setia dan juga anugerah yang tanti-intinya Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu, umat yang penuh dengan dosa, namun Engkau layakkan kami untuk memanggil-Mu Aba ya Bapa. Bahkan Engkau juga yang berbicara lewat sabda Tuhan dalam Yosua pasal 3 ayat 1-17 ini, yang mengingatkan kepada kami sekalian bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sama, yang telah membawa keluar bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, dan Allah yang sama itulah kami percayai dan kami imani akan juga membawa kami keluar dari setiap perkara yang ada saat ini. Engkau adalah satu-satunya pusat kehidupan kami, dan kami akan senantiasa berusaha untuk mencari dan mendengar apa kehendak Tuhan yang harus kami jalankan. Bapa Surgawi, kami juga belajar bahwa hamba-Mu, yaitu pemimpin bangsa Israel, Yosua, membuat tata cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Ia yang mengatur proses barisan perjalanan menuju tanah perjanjian, dari posisi tabut perjanjian di awal, dan kemudian para imam, bahkan juga mengingatkan umat untuk menjaga kekudusan. Ajar kami Tuhan untuk juga mampu menata dan mengelola kehidupan ini dengan penuh kedisiplinan. Tata cara kami yakin diperlukan
supaya segala sesuatunya boleh baik adanya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajar kami juga dengan Roh Kudus-Mu untuk disiplin terhadap apa yang sudah diatur sesuai dengan kehendak Allah, termasuk juga dalam hal menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang saat ini kami ketahui bersama. Ajar kami umat-Mu untuk tetap setia menjalankan setiap aturan yang ada, supaya kami sekalian dihindarkan dan diselamatkan dari virus bahaya COVID-19 yang tidak dapat kami lihat ini. Dan kami tahu ya Tuhan, keselamatan boleh terjadi ketika kami juga disiplin dan selalu taat terhadap aturan-aturan kehidupan. Bapak Surgawi, biarlah pagi hari ini kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi terlebih kami dapat melakukan firman-Mu ini di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan Bapak Surgawi, kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam persekutuan kami saat ini, baik para majelis jemaat yang bertugas, pemain musik, kantoria, tenaga admin, multimedia, poster gereja, dan setiap orang yang telah berjerih lelah mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah jeripaya mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu dan mendatangkan sukacita serta berkat dalam kehidupan kebersamaan kami. Dan pakai kami dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan dan jemaat lewat kehidupan dan karya kami sehari-hari. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk umat-Mu di tengah-tengah, khususnya jemaat GPIB Osana Tanjung Uban dan seluruh umat Tuhan yang menikmati persekutuan kami ini lewat live streaming. Biarlah juga kami sekalian hidup benar di mata-Mu, hidup dalam kekudusan, dan hidup sesuai dengan tata aturan dan terutama firman-Mu, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami dan utus kami, nama-Mu boleh dipermuliakan. Bapak Surgawi, ketika kami mengikut-Mu bukan berarti kami bebas dalam pergumulan, tetapi justru sebaliknya, ada salib yang harus kami pikul, ada ujian-ujian hidup yang harus kami lewati. Oleh sebab itu kami memohon kekuatan-Mu, kami memohon kiranya Engkau senantiasa berjalan di depan kami, sehingga kami tetap kuat tegar melewati setiap tantangan yang ada. Dan kami yakin kami akan menjadi pemenang dalam hidup ini karena kami mengandalkan kekuatan-Mu. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, mereka yang mengalami kesulitan perekonomian, mereka yang juga bergumul dalam urusan rumah tangga, mereka yang juga mengharapkan kehadiran buah hati, mereka yang menanti-nantikan kehadiran pasangan dalam hidup, bahkan juga mereka yang memohonkan atas kesembuhan dari penyakit yang mereka alami. Saat ini kami menopang di dalam doa, khususnya untuk yang terkasih kami, hamba-Mu Penatua Yeni, hamba-Mu Penatua Jeffrey, Opung David, dan setiap orang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya saudara-saudara kami ini Engkau pulihkan ya Tuhan. Kiranya mereka juga boleh diberikan kekuatan untuk melewati setiap pergumulan kesehatan ini. Dan biarlah lewat makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, semuanya itu Engkau pakai, Engkau berkati Tuhan, menjadi saluran kesembuhan abadi yang berasal daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan juga mau memberkati setiap keluarga yang mendampingi mereka, yang merawat dan mendoakan mereka. Bapak Surgawi, begitu juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka yang merayakan hari penambahan usia, yaitu hari ulang tahun baik pribadi maupun rumah tangga di sepekan ini.
Tuhan mau berkati mereka, berikan kesehatan, panjang umur, dan segala kesuksesan. Biarlah mereka juga senantiasa bertambah-tambah hikmat, dan mereka menyukakan hati Tuhan lewat kehidupan dan karya mereka sehari-hari. Bapa Surgawi, begitu juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur mendapatkan pekerjaan, usaha yang baru, atau hal-hal yang menggembirakan, yang menyukakan hati mereka yang lain. Kiranya Engkau berkati segala sesuatunya, dan mereka tak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, dan mengingat bahwa itu semua boleh dimiliki, boleh diperoleh, bukan karena hebat dan kuat kami, tapi semata-mata ada yang memberi, yaitu Engkau, Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami menyerahkan dan meletakkan seluruh kehidupan kami ke depan, ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun biarlah Engkau yang senantiasa menuntun kami sehingga kami tidak salah jalan. Dan biarlah juga Roh Kudus-Mu yang memelihara kami sehingga pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami mampu mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang di sekeliling kami. Dan Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan bergereja kami, berkati GPIB Hosana Tanjung Uban dengan seluruh presbiter yang ada yang Engkau pilih dan tetapkan ke-27 orang. PAMJ yang lama yang sedang mempersiapkan untuk serah terima jabatan nanti, dan PAMJ yang baru yang akan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya juga Tuhan persiapkan. Dan kami juga berdoa untuk BPPJ yang terbentuk, biar juga dapat menjalankan tugas dengan baik, para komisi, pengurus dan pelayan pelkat, para panitia, dan juga setiap orang yang Kau pakai dalam membangun gereja ini. Kiranya juga lewat kehadiran kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan persekutuan kami semakin hidup, karena kami bersatu dan kami mengandalkan kekuatan-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pemimpin gerejawi kami, para fungsionaris Majelis Sinode ke-20, dan juga setiap hal tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kiranya dengan Roh Kudus-Mu mereka dapat dan mampu menjalankannya. Bahkan juga untuk setiap panitia yang mempersiapkan jalannya persidangan nanti, kiranya Tuhan juga mau memberkati, kiranya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk BP Mupol Kepulauan Riau, khususnya juga Satgas COVID-19 yang terbentuk. Kami bersyukur Engkau pakai dengan luar biasa dan mampu menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kiranya mereka juga boleh Engkau berkati dengan setiap program dan tugas yang Tuhan percayakan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin kami yang Kau pilih dan tetapkan. Beri mereka hikmat, marifat, sehingga dalam kepemimpinan mereka, apapun yang diputuskan, mendatangkan damai sejahtera bagi kami sekalian masyarakat Indonesia. Dan mereka tidak lelah, dan mereka tetap kuat menjalankan semuanya karena Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan, ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga tak lupa untuk memohon ampun atas salah dosa kami yang kami lakukan, melanggar ketetapan Tuhan, yang menyakiti sesama kami lewat pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami, sehingga kami sekalian dilayakkan untuk menaikkan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, oh, oh. Dan dipulihkannya. Jemaat yang sudah diberkati Tuhan, bawalah persembahan dan muliakanlah Tuhan seperti ada tertulis, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Kolose 3 ayat 17. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Sariwarta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Mari kita untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah Minggu 26 Juli 2020. Pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada pagi hari ini, yaitu Pendeta Roro Diakusumawati Roni, SSITL. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi diaken, penatua, organis, kantoria, dan tim multimedia yang bertugas pada ibadah streaming hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. 2. Informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu pekan depan dan ibadah keluarga untuk dalam sepekan ini selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. 3. Pengumpulan persembahan.
Bagi Bapak, Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur dan persembahan lainnya, dapat menghubungi atau menginformasikan kepada majelis di masing-masing sektor pelayanan. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19 WIB atau usai proses streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. 4. Atestasi. 1. Atestasi keluar. Diberitahukan bagi kita semua bahwa gereja telah mengeluarkan surat atestas keluar bagi keluarga Bapak Parluhutan Purba, yaitu jemaat sektor pelayan 3. Surat atestasi tersebut diberikan berdasarkan keinginan dari keluarga tersebut. Terhitung hari Kamis 23 Juli 2020, keluarga tersebut tidak lagi menjadi warga jemaat di GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama ini di dalam persekutuan bersama GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban. Kiranya Tuhan memberkati keluarga terkasih. 2. Atestasi masuk. Diberitahukan bagi jemaat sekalian bahwa telah mendaftar sebagai warga jemaat di GPIB Hosana Tanjung Uban, yaitu keluarga Ibu Sri Mariati Takarendeang. Keluarga terkasih merupakan asal jemaat di Gereja Toraja, Majelis Gereja Jemaat Tamalanrea Klasik, Makassar Timur. Keluarga tersebut akan menjadi bagian dari persekutuan jemaat di sektor pelayanan 1. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bersekutu, bersaksi, dan melayani bersama di gereja GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban. Kiranya Tuhan memberkati keluarga terkasih. 5. Ucapan terima kasih. Telah dilaksanakan bakti sosial oleh Rumah Kinclong Bapak Tony Siboro dan kawan-kawan, yaitu kegiatan program bakti sosial dengan membersihkan ruang gereja. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada hari Jumat 24 Juli 2020 pukul 8 WIB sampai dengan selesai. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati atas kebaikan yang telah saudara lakukan. Tuhan Yesus memberkati. 6. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang mengalami hari ulang tahun pertambahan usia dan perkawinan pada sepekan ini. Kiranya berkat dan sukacita daripada Tuhan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian bersama keluarga. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar.
agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.